siapa saja dulu. Lagi diterima Asusilo Nugroho. Ya nek kowe ngomong tetep ra honor lho ya. Ayo. Saya sulera ditimbali kuratu aku. Ya wis selesai lagi. Yang kecil dulu. Yang saya boleh cerita sedikit nih berarti. Dulu kami bikin komunitas ketoprak. Terus kami sampaikan tujuannya itu tidak sekedar pentas, tapi dicocokkan dengan keadaan Jogja, terutama untuk turis domestik. Karena kami melihat turis domestik itu kebanyakan cuma di titik nol atau Malioboro, Serpinan, atau alun-alun selatan Mubeng pakai becak kelap-kelip itu. Nah kami itu punya ide waktu itu, kalau pas musim turis domestik, gimana kalau TBY itu penuh acara kesenian. Nah, lalu waktu itu kami ngobrol dengan Pak Bambang Wisnu. Nah, kami usul dibantu oleh Pemda itu bagus. Tapi bu, jangan dibantu honor. Saya masuk dibantu honor ya isin itu saya. Artinya biaya produksi ojo diepet-epet, yang longgar saja supaya bagus. Terus honor itu kami jual tiket cari sponsor. Nah oleh Pak Bambang Wisnu diterima dengan senang hati. Lalu kami dapat bantuan tapi honor 0. Kami jual tiket dan lain-lain. Berjalan beberapa tahun, berhenti karena pandemi. Saya pikir ide ini menarik kalau dikembangkan, misalnya Idul Fitri 7 hari, banyak orang di Jogja, ya 7 hari TBY penuh, pertunjukan 7 hari gitu. Nanti Natal tahun baru juga, lalu hari-hari lain kami sendiri yang menentukan. Jadi kami dulu setahun 3 kali. Habis itu, habis pandemi, saya pikir sekarang sudah mulai bisa jalan. Kami mencoba lagi. Ternyata kesempatan itu tertutup. Sekarang yang ada adalah pembinaan dengan semuanya seadanya dan diberi honor. Akibatnya apa? Promosi nggak digarap, penontonnya nggak digarap. Jadi ini pertunjukan ini sih nonton orang saya nggak tahu. Termasuk saya sendiri juga nggak tahu kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, bisa nggak dikembalikan seperti yang dulu yang sudah bisa jalan, bahkan dikembangkan bukan dihilangkan. Saya nggak tahu Pak Gubernur mampu menjawab pertanyaan saya ini enggak. Karena ini mungkin di kepala dinas atau di apa gitu. Oke, lucu. Saya kan biasa pilih yang setelah. Yang saya sampaikan ke Bu Ratu, tapi itu bukan yang soal film gitu maksud saya gitu. Oke, Pak Nur. Yang lain? Ya sebelum ada saya jawab. Oke, Ya saya jawab ya begini ya. Bagi saya sebetulnya hal seperti itu juga tidak masalah. Hanya pilihan-pilihan yang perlu kita lakukan, karena faktornya yang mendapatkan dari dana keistimewaan itu tidak hanya ketoprak, tapi juga yang lain-lain. Ya, itu juga seperti itu. Nah, awal itu instruksi kami, bagaimana kalau kita bicara budaya, ya, pilihan strategi kebudayaan identik bukan hanya sekedar tari sama tradisi loh, tapi kita bicara peradaban, ya. Itu gameli 10 tahun 75.000 berarti identik. Bagi seniman, budayawan itu tidak, yang bekerja di situ tidak bisa memenuhi kehidupannya. Satu-satunya cara dari dana itu kita memberikan
memberikan bantuan kepada pelaku budaya itu jauh lebih tinggi, dengan harapan untuk pentas budaya akhirnya juga tiketnya mesti rada larang gitu, ya kan? Nah, harapan saya seperti itu. Jadi apa? Kalau masyarakat yang akan menaikkan harga tiket, ya kan, itu belum tentu akan punya partisipasi untuk jadi larang. Tapi kalau pemain atau seniman itu mendapatkan penghasilan dibantu lebih tinggi, sehingga harapan saya itu mereka ya bisa, honornya bisa lebih tinggi gitu. Biarpun kita belum berhasil membedakan antara mereka yang gamel 10 tahun karo setahun honornya kode gitu loh. Kita tidak menghargai jenjang ya untuk profesionalnya gitu. Nah, tapi kalau itu dianggap sudah waktunya, bagi saya juga tidak ada masalah gitu. Hanya saya khawatir ya belum mapan apakah kondisi seperti itu jadi pilihan-pilihan itu bagi saya makin baik. Ya, kami ingin sebetulnya ya kemarin itu sekedar yang penting jalan dulu. Tapi karena sudah 5 tahun, Pak Aris saya bebani, jangan hanya bantu. Karena pengalaman saya ya dulu sebelum jadi gubernur, anggaran provinsi itu sedikit. Itu kalau ada pertandingan festival dan sebagainya antar provinsi, kami itu melu turunan untuk ngirim tim, karena dari provinsi nggak cukup, ini sok menang gitu. Nah sekarang sebaliknya, duitnya ono, dana keistimewaan, ya kan? Ini naik pertandingan kalahan, nah terus piye kan? Dulu nggak ada duit, urunan sok menang. Ane ono duit. Jadi jangan sampai terjadi sekedar untuk pentas tanpa mempertimbangkan terjadinya kaderisasi berproses gitu loh. Sehingga juga ada mutu produk, kira-kira itu juga diperhatikan. Sehingga saya minta tahapnya itu tidak hanya sekedar dibantu, tapi pada waktu pentas itu sama Pak Aris saya minta dilihat jumlah penontonnya berapa. Ya, kalau di situ ada orang jualan PKL dan sebagainya, ditanya payu ora, nek payu piro, gitu. Jadi saya ingin mengukur seniman-seniman budayawan itu dengan strategi kebudayaan itu bisa hidup cukup 1 bulan tidak? Anek sekedar lebih dibantu tok, tapi tidak pernah kualitas produk juga kita tingkatkan, terjadinya regenerasi dan sebagainya. Kita tidak bisa ngukur. Biarpun oleh Departemen Keuangan kebijakan yang saya ambil itu di luar tanggung jawab. Kalau maunya departemen pokoknya duitnya satu, nah saya nggak bisa kalau begitu gitu loh, tanpa ada mutu produk. Nah itu satu ya. Yang kedua ya,
dengan pola seperti itu di awal, ya, itu ternyata sekarang anak muda yang tadinya kita sulit untuk cari orang menari dan sebagainya, sekarang kita mudah menemukan gitu. Jadi kalau minggu di keraton pun untuk menari itu anak-anak kecil juga sudah banyak kan gitu. Hanya saya belum bisa intervensi bagaimana penghasilan pembatik itu juga bisa lebih tinggi. Selama dia tidak lebih tinggi, tidak mungkin ada anak-anak muda yang jadi pembatik gitu. Tapi bagaimana kita mau intervensi, karena di situ unsurnya unsur swasta gitu. Jadi ini yang saya masih ingin cari jalan. Yang kedua, dari dialog saya dengan kelompok ketoprak maupun sandiwara bahasa Jawa daerah, itu pembuat naskah itu sudah sangat sedikit, 1-2 orang saja ya. Sehingga apa-apa sih muncul mesti Swargi Mas Bondan gitu. Akhirnya diselenggarakan kejuaraan penulisan naskah ketoprak. Perkara itu dari Purworejo, dari Jawa Tengah lah, tidak ada masalah gitu ya kan. Ternyata di situ kita menemukan 200 orang yang mendaftarkan untuk bertanding untuk pembuatan naskah untuk ketoprak ya kan. Akhirnya juga pertandingan untuk pembuat naskah untuk sandiwara bahasa Jawa daerah. Saya bilang sama RRI gitu, sebelum ini selesai bisa enggak yang dulu-dulu yang mungkin anak muda sekarang tidak didengar, itu mungkin itu mestinya ada rekamannya yang lama, itu bisa diputar kembali. Nggak ada semua. Jadi sudah mungkin dipakai untuk yang lain lagi, untuk ngisi rekaman yang lain lagi. Jadi nggak ada arsipnya coba. Jadi terpaksa kita punya lomba seperti itu. Saya terima kasih ya Bu, dapat kiriman naskah untuk sandiwara bahasa Jawa gitu. Nah ini pilihan-pilihan yang kami lakukan. Yang kedua adalah kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri, sehingga di kabupaten kota untuk mengajukan tidak perlu harus ke provinsi. Kabupaten kota itu bisa, karena sesuai dengan programnya yang ada, yang dibiayai, itu lokasinya di sana gitu. Jadi bisa ngambil di kabupaten kota, terserah kabupaten kota gitu. Tapi saya juga heran, kenapa ngambilnya sedikit gitu loh. Sampai saya itu bilang, wong arep gawe trotoar kalen terus ditutup nganggo trotoar sak iye itu iso menggunakan dana keistimewaan. Kenapa kok sepertinya kok susah cari objek untuk bicara kebudayaan. Toh lingkungan juga, masalah lingkungan kan juga pemenang ada di provinsi itu. Dari undang-undang keistimewaan baru gawe selokan awak sepanjang berapa kilometer yang nggak ada masalah gitu. Sebetulnya kenapa susah gitu. Pokoknya karena kita bicara peradaban, berarti semua karya manusia ya udah itu di backup. Hal seperti ini menjadi pilihan-pilihan awal ya. Jadi
prinsip kalau seperti itu untuk menumbuhkan kemandirian bagi kami sebetulnya nggak ada masalah, hanya perlu diketahui. Bagi saya mungkin itu perlu jenjang, ya, karena di Jogja itu sudah ada 10 aktivitas budaya yang tidak kami bantu, karena lembaga itu sudah mampu berdiri sendiri. Kami membantu masyarakat itu kan untuk menumbuhkan kemandirian, bukan untuk tergantung selamanya. Begitu mandiri, ya kami backup, kecuali dan bisa membantu untuk pemasaran dan sebagainya, tapi bukan untuk produksi. Gitu. Itu silakan. Gitu. Nah, ini yang perlu diketahui. Gitu. Jadi kalau usulnya Bapak tadi makin cepat golek sponsor, begitu mandiri, ya aku ya bye-bye kan gitu. Ya toh. Nah, karena kan berarti kan sudah bisa mandiri gitu. Ya kan? Nah, masalahnya itu kan di situ gitu loh. Jadi bagi saya pentahapan ini bagi saya jadi penting. Dalam pandemi itu teman-teman seniman budayawan itu belum tentu mau untuk dapat BLT kan gitu, maunya pentas. Saya bilang no problem, pentas, tapi yang tidak ada yang nonton. Yang nonton seluruh dunia, live atau ditunda untuk streaming aja, dianggap pemasaran aja. Yang nonton kan seluruh dunia, malah orang orang Jogja gitu. Yang penting dikenal dulu.